Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita kembali akan membahas soal-soal TPS persiapan UTMBK IPB ya. Part kelima. Oke, di sini nanti kita akan random soalnya tentang hitungan ya. Kemudian analisis dan logika. Nah, untuk soal yang pertama ini masuk ke soal analisis ya dan penerapan logika juga. Oke, kita bacakan aja langsung ya soalnya ya. Alto adalah suatu organisasi yang mengumpulkan orang-orang cerdas. Suatu hari ada seseorang bernama Ray yang ingin bergabung dengan organisasi tersebut, tetapi harus melalui tes. Kode peserta yang diberikan kepada Ray adalah PT CGWA. Nah, kamu lihat kode di sini ya. Tes pertama adalah memecahkan kode nama suatu organisasi gelap dengan kode berikut. Oke, jadi ini ceritanya kayak gini nih. Nah, jadi pertama-tama si Ray ini dia dikasih kode. Kita tulis saja ya, Ray. Itu dia diberi kode apa tuh PT CGWA. Nah, ini kan nama aslinya ya. Nah, kemudian tes pertama dia harus memecahkan kode suatu nama organisasi gelap ya. Nah, organisasi gelap dengan kode apa tuh? KO YC PT QU. Oke. Nah, yang ditanyakan, Ray yakin kode tersebut ada hubungannya dengan kode yang diberikan atas namanya. Dia yakin nih kode ini ada hubungannya dengan kode itu kan. Apa nama organisasi gelap tersebut? Jadi pertanyaannya namanya itu apa gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kan untuk kode ini di sini ada 1 2 3 4 5 6 huruf. Kemudian nama aslinya itu ada 3 huruf. Berarti kan nanti ke sini 2 kalinya kan gitu. Oh, berarti yang ini juga sama kan? Nah, kamu lihat aja nih yang bawah. Kodenya ada berapa? 8 huruf ya. Coba hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti di sini adalah 4 huruf. Nah, karena kebetulan di sini semua opsinya ada 4 huruf, berarti kita harus mencari gimana nih apa korelasi antara nama dan kode. Oke, kita akan lihat. Nah, di sini kita akan pecahkan PT CGWA terlebih dahulu ya. Nah, si P T C G W A itu ada hubungannya nih dengan si nama Ray ini gitu. Nah, coba kita lihat di sini P itu nanti korelasinya dengan R dan T di sini ya. C ini dengan E dan G, W ini dengan Y dan A. Bagaimana korelasinya? Nah, coba kamu urutkan abjad dari P sampai dengan T. Oh, ternyata apa coba? P, Q, R, S, T ya. Kemudian di sini C, D, E, F, G, W, X, Y, Z, A. Oh, berarti untuk yang bawah juga sama ya. Untuk kode yang ini nih, untuk kode yang apa tuh? K, O, Y, C, P, T, Q, U. Berarti, nah kamu lihat nih, korelasinya apa ya antar dua huruf-huruf ini. Coba deh, habis huruf K apa? K, L, berarti di sini apa? M, N, O. Y, Z, A, B, C ya. P, Q, R, S, T. Q, R, S, T, U. Nah, berarti kamu ambil kotak-kotak yang ada di atas ini ya. Karena ini kan merupakan nama aslinya. Nah, kalau kita lihat, ternyata di sini adalah Mars ya. Jadi kalau kita lihat opsi, jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Ya. Oke, gimana ini soal analisis? Jadi harus memang benar-benar menganalisis ya.
Oke, kita akan coba soal selanjutnya. Oke, untuk soal selanjutnya di sini. Kita bacakan dulu soalnya. Alto dan Alta adalah siswa dan siswi yang rajin. Mereka rajin menggosok gigi dan mempunyai pasta gigi masing-masing. Alto biasa menghabiskan satu pasta gigi dalam waktu 6 hari. Sedangkan Alta menghabiskan satu pasta gigi dalam waktu 12 hari. Pada suatu hari, nah kita tulis dulu ya tadi ya, si Alto itu dia menghabiskan pasta gigi dalam waktu 6 hari. Berarti kalau si Alti dia menghabiskan dalam waktu 12 hari. Nah, kemudian mana nih? Pada suatu hari Alta kehabisan sikat gigi ya. Dan meminta untuk menggunakan pasta gigi milik Alto. Jika saat itu pasta gigi milik Alto tinggal setengahnya, berapa lama sisa pasta gigi Alto akan habis jika digunakan bersama-sama? Ya, oke, berarti jika bersama-sama ya. Jika bersama-sama, maka kita akan hitung. Ini menggunakan perbandingan terbalik. Kita asumsikan dulu si pasta giginya full ya. Berarti 1 per T sama dengan 1 per atau berapa hari? 6 hari ditambah 1 per 12 hari. Kita samakan penyebutnya 12. Berarti ini 2, di sini 1. 3 per 4. Ini dibalik sekarang ya. Jadi T per 1 berarti jadi ini 12. Berarti 12 per 3, 4 hari. Oke, berarti ketika dia digunakan bersama-sama itu akan 4 hari jika full. Nah, karena di sini tinggal setengahnya ya, lihat. Nah, di sini kan tinggal setengahnya, maka ya udah kalau misalkan setengahnya berarti dia akan habis setengah dari 4 hari ya. Oh, berarti 2 hari gitu. Jadi kalau kita lihat opsinya itu adalah yang B ya. Ini nanti menggunakan perbandingan terbalik ya. Jadi kalau perbandingan terbalik itu pakai 1 per aja di sini. Nah, jadi kenapa dia perbandingan terbalik? Karena lihat ketika orangnya semakin banyak ya bersama-sama, tapi waktunya makin sedikit ya. Nah, itu terbalik. Semakin banyak orangnya malah waktunya makin sedikit ya. Jadi itu terbalik. Yang satu banyak, yang satunya sedikit gitu. Efeknya sedikit itu nanti menggunakan perbandingan terbalik. Oke, kita coba lagi soal yang lain. Oke, di sini soal selanjutnya ya. Kembali soalnya tentang analisis. Alto plus Alta sama dengan adik tambah kakak. San tambah Rice sama dengan Won tambah Yuan. Maka alumni tambah tutorial sama dengan titik-titik-titik. Nah, di sini opsinya ada banyak ya. Nah, apa sih kira-kira korelasi di sini? Oke. Nah, kalau kamu lihat ini kan banyak unsur-unsur kimia nih ya. Jadi jangan dulu langsung beranggapan bahwa ini ada hubungannya dengan kimia ya. Gak ada. Ini soal tentang analisis. Makanya kita harus analisis soal ini terlebih dahulu. Jadi ini hanya sebatas nama dan tidak ada hubungannya dengan sifat-sifat fisik maupun sifat kimia dari unsur-unsur ini ya gitu. Nah, sekarang tinggal kita lihat sebetulnya ini kita fokus ke huruf-huruf ya. Yang kita lihat di sini adalah tentang huruf vokal ya. Jadi kita jawab fokus ke huruf vokal. Huruf vokal. Coba lihat untuk yang alto di sini huruf vokalnya ada berapa tuh? A sama O ya, 2, di sini 2, ini juga 2, ini 2. Ini 1, ini 2, ini 1, ini 2. Nah, untuk alumni ini ada berapa? 3 ya. Tutorial ada 4. Berarti mana nih yang 3 dan 4?
ya kan? Ini kan sama nih 22, 22. 12, 12 ya. Nah, kamu lihat yang barium itu ada berapa? 3. Kemudian yang fransium ada 3. Berarti bukan. Di sini yang B 3 dan 3 juga ya. Yang C 1, 2, 3 hidrogen 3 bukan. Yang keempat kaliumnya 3, rubidiumnya 4. Oke. Yang fosfor 2, telurium ada 4. Berarti kalau kita mengacu karena di sini 3 dan 4, maka yang cocok adalah ini ya, 3 dan 4. Jadi opsi yang tepat itu adalah yang D. Ya. Kayak gitu ya. Oke, kita cari soal yang hitungan sekarang ya. Oke, sekarang kita lihat soal selanjutnya ini tentang aplikasi turunan ya. Onte berniat membuat kotak tanpa alas. Jika tutup kotak tersebut memiliki ukuran R kali R dan tinggi T. Nah, ini kakak ralat T ini bukan volume, tapi dia luas permukaan ya. Luas permukaan. Jadi agar luas permukaan kotak tersebut maksimum, berapa nilai R yang harus digunakan ya. Volume kotaknya di sini ada. Berarti kita coba gambar dulu kotaknya ya. Oke, gambar kotak dulu. Oke. Oke, coba lihat ini ya kotaknya ya. Tapi di sini ada keterangan apa coba? Ada keterangan coba lihat di awal. Kotak di sini ada tanpa alas, maka dia bawahnya ini kosong ya. Ini bawahnya kosong sehingga hanya ada 5 bagian sisi ya. 1, 2, 3 belakang atas. Nah, sekarang kita akan karena yang ditanya adalah luas permukaan maksimum ya udah kita harus cari luas permukaannya ya. Nah, berarti di sini ada 5 permukaan ya. Depan, kanan, belakang, kiri, sama atas. Nah, untuk yang depan ya, untuk yang depan, untuk yang kanan, untuk yang belakang sama kiri itu kan sama tuh. Tapi kita tulis dulu nih, kotak tersebut memiliki ukuran R kali R ya. Tutupnya itu memiliki ukuran R kali R. Berarti ini R, di sini R. Tingginya T. Ya. Ini berarti T semua ya, T tingginya. Nah, otomatis apa coba? Yang bagian sebelah sini, ya kan? Kemudian yang sebelah belakang sana, kemudian yang sebelah kiri sini, dan yang sebelah depan sini, ya, itu kan sama tuh permukaan luas permukaannya. Berarti langsung aja 4 ada 4 ya, 4 dikali apa nih? T dikalikan dengan R ya. Luasnya kan tinggal panjang kali lebar. R dikali T. Oke, jadi 4 dikali RT. Kalau pakai dot aja ya. 4 kali RT ditambah yang alasnya nih. Tutupnya ya. Tutupnya R kali R ya. Karena panjang lebarnya adalah R kali R. Berarti kita tulis aja R kuadrat. Nah, di sini adalah persamaan luas. Nah, karena di sini variabelnya masih berbeda, ada R, ada T, kita akan samakan dulu untuk mencari nilai maksimumnya. Dari mana? Dari volume ya, ada clue volume. Rumus volume dari kotak atau kubus adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ya udah ya, R kamu kalikan R, kalikan tingginya T. Oh, berarti R kuadrat dikali T. Ya, ini kan 108 nih. Ini kan 108 ya.
Oke, karena di sini ada RT nih, berarti kamu akan cari RT-nya ini aja nih. Ya, coba ini kan dijabarin nih. Ini kan R dikali R kali T ya. Sama dengan 108. Nah, yang RT ini kakak biarin, yang R1-nya kakak pindah ruas ke bawah gitu kan. Nah, sehingga kita bisa mengubah RT di sini menjadi satu variabel R ya. Kita substitusikan ke luas. Berarti 4 dikali RT-nya apa nih? 108 per R. Itu kan? Nah, kalau kita lihat di sini variabelnya sudah apa coba? Sudah sama ya. Iya betul. Tinggal kita gunakan aplikasi turunan nanti ya. Oke, kita rapiin dulu. 4 dikali 108 itu 332. R-nya kakak naikin ke atas jadi pangkat min 1. Kemudian ini R kuadrat. Nah, untuk mencari nilai maksimum, ya, ini berlaku ya nilai maksimum atau minimum. Itu berlaku turunan satu kali, lalu disama dengankan 0 ya. Ini ada di aplikasi turunan. Sorry. Oke, kuning aja. Nah, ini adalah aplikasi turunan. Sekarang kita turunin, yuk kita turunin nih si persamaan yang atas ini. Tadi 332 ya. Oke. 330. Kita turunin ayo. Cara nurunin itu 3 kalikan pangkat ke depan ya. Jadi minus 332, pangkatnya kamu kurangin 1 jadi min 2. Yang di sini pangkatnya kali ke depan jadi 2. Kemudian pangkatnya kurangin 1. Disama dengan K 0, jangan lupa ya. Oke, berarti di sini kakakmu pindah ruasin 2R. Ini min 332-nya kita pindah ruas aja ke sebelah kanan ya. Ntar dulu, ini bukan 332 dong, harusnya 432 tadi ya. 432, sorry. Oke, jadi di sini adalah R pangkat min 2. Oke, berarti 2R. Ini kakak bagi dulu aja ya, ini kita coret. 432 dibagi dengan 2 berapa? Berarti 216 ya. Yang ini pangkatnya kan negatif. Kalau kita pindah ruas, itu pangkatnya nanti jadi positif. Berarti R dikali R pangkat 2. Oh, 216 sama dengan R pangkat 3. R-nya sama dengan akar 216 3. Berarti berapa? 6 ya. Oh, berarti kita sudah mengetahui R-nya itu adalah 6 cm ya. Jadi agar si luas permukaan ini maksimum, nilai R yang harus digunakan yaitu ya udah 6 cm gitu ya. Kalau misalkan ditanya nih, berapa T-nya gitu. Ya udah, berarti untuk mencari nilai T-nya kamu substitusikan aja ke sini ya. Ke yang sini nih. Ya, T sama dengan berarti 108 dibagi R kuadrat ya. Jadi yang R ini pindah ke bawah. Jadi kuadrat. Masukin R-nya 108 dibagi R-nya 6 kuadrat. Jadi 108 dibagi 36 atau hasilnya adalah 3 cm ya. Kalau misalkan ditanya lagi, apa sih luas permukaan maksimumnya berapa? Luas permukaan maksimumnya? Ya udah, kamu masukin aja ke persamaan luas yang ini ya. Jadi 432 R pangkat min 1 kakak pindah R-nya ke bawah ditambah R kuadrat. Jadi 432 dibagi 6 ditambah 6 kuadrat ya. 432 dibagi 6 berapa tuh? 6 dikali 7 aja 42. 420 422 72 ya. Ditambah 36. Berarti berapa? Luas permukaannya adalah 108 cm persegi ya. Oke. Oke. Kita akan lanjut lagi ke soal yang lain ya. Gimana nih menurut kalian? Soal-soalnya apakah tipenya susah atau mudah? Silahkan dicek
Ini kakak mau cari soal yang lain dulu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Kita ke soal analisis sekarang. Oke, ini soalnya ya. Kakak bacakan dulu soalnya. 6 Donat beserta kawannya sedang membangun startup bernama ijo-ijo.com. Pada hari rilisnya ke publik, mereka memberikan giveaway voucher 100.000 untuk banyak pengguna. Nah, voucher hanya dapat digunakan satu kali dan hangus. Berikut adalah cara kerja dari aplikasi ijo-ijo.com. Ya, yang pertama step 1, minta voucher key. Kemudian yang step kedua, cek apabila voucher key pernah dimasukkan sebelumnya. Step ketiga, tampilkan pesan voucher Anda dapat atau tidak dapat digunakan. Oke, step keempat, minta pengguna memasukkan email. Step 5, mengirimkan email redeem voucher ke email pengguna. Step 6, pengguna mengklik link redeem voucher. Step 7, selesai, pengguna Anda dapat browsing produk, gitu kan. Nah, ternyata aplikasi harus dirilis besok pagi. Namun ternyata mereka menemukan suatu bug besar di mana apabila pengguna salah memasukkan email ya, di sini salah memasukkan email, maka voucher yang telah dimasukkan akan hangus ya. Jadi kalau dia salah masukin email tuh ya, vouchernya hangus gitu. Jadi ketika emailnya salah login, ya otomatis hangus. Ya kan? Jadi di sini adalah bugnya ya. Ini bug. Nah, kemudian 6 Donat kehabisan waktu untuk menambahkan fungsi baru. Ia hanya bisa menukar fungsi yang telah ada untuk dapat memperbaiki bug. Tantangan urutkanlah step di bawah ini agar permasalahan selesai. Jadi permasalahan di sini apa sih? Email ya. Email di sini. Ketika dia salah login maka dia hangus. Nah, kita lihat dulu nih mana sih state atau keadaan yang mengharuskan dia itu hangus gitu. Kalau kita lihat adalah di step 3. Tampilkan pesan voucher Anda dapat atau tidak dapat digunakan. Berarti di sini dia sudah pasang state ataupun kondisi sehingga menyebabkan suatu voucher itu dia akan hangus atau tidak ya. Sedangkan ini didahulukan sebelum pengguna memasukkan email gitu ya. Jadi ini udah memasang kondisi nih, dia tuh bisa atau enggak gitu. Ketika email ini salah, otomatis di sini nanti akan mendapatkan opsi yang enggak bisa gitu kan. Nah, maka langkah yang terbaik dilakukan adalah kita harus menyelesaikan dulu prosedur untuk email ya gitu. Jadi kita harus selesaikan dulu nih prosedur email supaya dia nggak salah login gitu ya, nggak salah login dan nanti menyebabkan si voucher itu hangus gitu. Maka kita harus pindahkan step 3 ini ke bawah sini ya. Jadi step 3 nya kakak coret. Nah, step 3 nya kakak pindah ke sini, step 3. Jadi di sini dia setelah diminta voucher key dimasukkan, nanti di sini dia harus menyelesaikan dulu tahap email ya. Tahap email selesaikan tahap email, baru nanti timbul state ataupun kondisi di sini setelah si penggunanya itu selesai ya dalam tahap email. Jadi diberesin dulu nih di sini, baru nanti dia melihat ya apakah vouchernya bisa digunakan atau tidak. Nanti setelah tahap email selesai. Jadi jangan sampai di sini nanti emailnya belum dimasukkan tapi sudah dipasang state atau kondisi. Ya sini ya udah ada kondisi dia itu bisa digunakan atau tidak vouchernya. Sehingga nanti ketika di bawahnya dimasukkan email salah, ya ini nanti kondisi ini akan aktif langsung gitu ya. Oke. Oke, jadi langkah urutannya apa tuh simpulannya? Urutan yang tepat berarti jadi 1, 2, 4, 5, 6, 3 dulu ya. 3, 7 ya gitu. Oke, gimana nih soal-soalnya menurut kalian? Masih
Bisa ya. Nih, coba dicek lagi. Jadi kalau bisa nih sebelum kakak bahas, kamu eh, pause dulu tuh, terus coba kerjain dulu dalam waktu 1 menit ataupun dalam waktu 2 menit atau 3 menit atau berapapun yang kalian mau ya, 5 menit mau 10 menit. Nah, sampai kalian benar-benar mentok tuh baru kamu lihat pembahasannya ya gitu. Itu cara terbaik untuk belajar ya. Sering-sering latihan, tapi nggak langsung lihat pembahasan, kamu coba dulu sehingga nanti langsung terpasang di otak kalian bahwasannya oh saya udah pernah nyoba ngerjain soal ini dulu gitu. Jadi ketika pembahasan itu nanti beda ya, state atau kondisi otak kita untuk menarik atau menerima ilmunya akan beda kalau kita coba ngerjain dulu ya. Kita coba cari soal yang lain lagi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ini soal tentang peluang, tentang pengambilan bola ya. Jadi udah jelas kalau misalkan soalnya tentang pengambilan bola itu nanti kita gunakan yang namanya kombinasi ya. Jadi ada kombinasi sama permutasi. Ya. Dari segi rumusnya ini beda ya. Kalau kombinasi NCR sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial dikali R faktorial. Kalau permutasi NPR sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Jadi bedanya tuh ini doang nih ya, R-nya itu loh. Nah, sekarang perbedaan apa sih aplikasi dari kombinasi sama permutasi itu bedanya gimana? Kalau kakak jelasin dulu sebentar ya. Jadi kalau kombinasi itu ada permutasi, ada kombinasi ya. Kalau misalkan kombinasi itu, dia nanti menentukan banyaknya cara tanpa memperhatikan urutan ya. Tanpa urutan gitu aja kakak tulis ya. Tanpa urutan. Sedangkan ini dia memperhatikan urutan. Urutan yang gimana sih kak? Contohnya kayak gini nih. Misal gitu. Kakak punya angka 1, 2, 3 ya. Kemudian akan diambil dua angka ya. Coba tentukan banyaknya cara ya, atau banyaknya kemungkinan itu. Nah, kalau misalkan dia kombinasi, itu caranya itu hanya ada 3 ya. 1 sama 2, 2 sama 3, 1 sama 3. Di sini nggak boleh nih 2 sama 1. Karena dia nggak memperhatikan urutan. Ini kan urutannya beda, tapi secara kombinasi itu nggak dibedain, tetap sama. Karena penyusunnya tetap sama, angka 1 dan 2. Maka dia hanya dihitung berapa? Hanya dihitung ada berapa? 3 cara. Tapi kalau untuk yang permutasi, dia hanya akan memperhatikan urutan. Nah, ini 1, 2, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 3 ya. Kemudian 3, 1 sama 3, 2. Berarti ada 6 cara. Nah, urutan ini diperhatikan di permutasi. Makanya untuk aplikasinya tersendiri, nanti kombinasi ini biasanya untuk bola ya. Karena kan bola nih misalkan diambil 2 merah ya. Dari 5 bola merah diambil 2 merah. Ini kan merahnya banyak tuh, merah 1 sampai dengan merah 5. Nah, untuk bola merah 2 bola merah yang diambil itu urutannya nggak ngaruh ya. Jadi mau diambilnya bola M1 sama M2 sama M2 sama M1 coba sama nggak? Sama ya. Sama-sama merah. Jadi ini urutannya nggak dilihat, yang penting dia merah gitu. Makanya untuk bola ataupun kelereng ya, yang biasanya soal-soal pengambilan kelereng, kakak tulis dulu di sini bola, kemudian kelereng, nah, kemudian yang jabat tangan ya, kemudian yang pemilihan tanpa keterangan ya, pemilihan tanpa keterangan. Misalkan dari 5 orang akan dipilih 3 panitia. Nah, tentukan banyaknya cara. Nah, ketika 3 panitia itu nggak dikasih keterangan, misalkan kayak
ketua OSIS gitu, wakil ketua OSIS sama bendahara. Nah, itu ketika nggak dikasih keterangan dia pasti menggunakan kombinasi. Sebaliknya ketika dikasih keterangan itu nanti menggunakan permutasi. Jadi kalau permutasi itu biasanya susunan duduk, susunan kata, yang tadi ya pemilihan dengan keterangan. Kemudian nanti biasanya itu ada cara ini ya, cara duduk ya. Ya duduk udah yang tadi. Ini duduk, kata. Nanti duduk ada yang duduk lurus, ada yang duduk melingkar biasanya kayak gitu. Nah, untuk pengaplikasian rumusnya gimana, Kak? Untuk pengaplikasian rumusnya ya udah kamu lihat tadi angkanya ada berapa nih? Ada 3. Diambilnya 2. Berarti 3C2. Rumusnya apa? 3 faktorial dibagi kamu kurangin nih. 3 dikurangi 2, 1 faktorial. Yang kanannya 2 faktorial ya. Berarti kamu jabarin 3 dikali 2, ini 2 faktorial aja. 1 faktorial kan 1, 2 faktorialnya kita tulis, kita coret, berarti ada 3 cara. Gitu kan. Kalau permutasi berarti 3P2. 3 faktorial, langsung kurangin nih. Berarti 1 faktorial ya. Udah nggak usah pakai 2 karena di sini nggak ada R-nya di rumusnya. Tinggal kita hitung. Berarti berapa tuh? 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1 ya. Bawahnya 1 faktorial 1. Oh, berarti 6 cara. Match gak tuh? Ya, match ya. Oke. Oke. Sekarang kita akan jawab pertanyaan ini ya. Jadi itu apa namanya? Pengantar ya untuk perbedaan kombinasi dan permutasi untuk menentukan banyaknya cara. Oke, di sini kakak akan coba jawab dulu, baca soalnya dulu. Mana soalnya nih? Di dalam sebuah kantong terdapat 12 bola ya. Jadi ada 12 bola. Oke, kakak taruh kayaknya 12 bola. Nah, di sini ada yang 4 merah, kemudian X biru, dan Y putih. Kemudian diambil 2 bola sekaligus. Diambil 2 bola sekaligus. Tentukan berapakah nilai X ya. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pernyataan tersebut. Coba kita lihat dulu pernyataan yang pertama. Oke, yang pertama itu katanya peluang terambilnya bola biru adalah 11. Berarti peluang terambilnya dua-duanya biru ya. 2 biru itu katanya adalah 11. Oke, ya udah tinggal kita jabarin peluangnya apa. Nah, peluangnya itu lihat bola biru yang diambil kan 2 ya. Diambil bola birunya itu 2 ya. Ntar dulu. Nah, kamu sekarang lihat bola birunya ada berapa? Ada sebanyak X. Berarti langsung aja X diambil bola birunya 2. Nah, karena di sini peluang maka harus dibagi dibagi peluang semestanya ya. Dari seluruh bola diambil 2 ya. Total bolanya 12 dibagi 2. Oke, hitung XC2 apa rumusnya? X faktorial X min 2 faktorial dikali yang kanan 2 faktorial. Sedangkan yang bawah adalah 12 faktorial kurangin 12 dikurangi 2 10 faktorial 2 faktorial. Di sini 2 faktorialnya boleh kita coret ya. Oke, yang di sini kakak mau kali dulu jauh kali jauh ya kan, jauh kali jauh dibagi dekat dikali dekat. Berarti jadi X faktorial dikalikan 10 faktorial dibagi X min 2 faktorial dikali 12 faktorial. Oke, sama dengan peluangnya ini tadi ada berapa? 1/11 di soal ya. Oke, kamu jabarin yang X faktorial ini kan kalau misalkan faktorial itu kan selalu dikurangi 1 ya. Kayak 10 faktorial berarti 10 dikali 9 kali 8. Ya kalau X berarti jadi X dikali X min 1
dikali X min 2 dan seterusnya kan. Cuman kakak sampai X min 2 aja. Kenapa? Nanti supaya bisa dicoret dengan yang bawah. Kita. Nah, gitu ya. Sedangkan yang atasnya biarin aja 10 faktorial. Bawahnya di sini berarti tinggal X min 2 faktorial. Yang ini 12, kakak mau jabarin. Jadi 12 dikali kurangi 1 kali 11 kali 10. Nah, udah aja sampai 10. Supaya kita bisa coret dengan yang atas. Ini sama ini habis. Berarti yang tersisa apa? 1/11 sama dengan ini kali ini X kali X kuadrat, X dikali min 1, X min X gitu ya. Per, ini berapa? 12 kali 11. Coret deh 11-nya. Tinggal kali silang. Berarti 12 ke sini 12 sama dengan X kuadrat min X. Atau X kuadrat min X 12-nya pindah ke kanan sama dengan 0 ya. Tinggal kita faktorin. Berapa yang dijumlah jadi min 1, yang dikalikan jadi min 12. Ya min 4 sama plus 3, ya kan? Ini tambahin coba. Jadi min 1 kaliin coba jadi min 12. Oh, berarti X-nya ada 4 dan yang ini adalah min 3. Mana sih yang mungkin? X itu kan menunjukkan jumlah bola biru ya. Nah, masa dia minus bolanya? Nah, berarti X-nya itu 4 ya. Nah, yang ini. Berarti bisa nggak pernyataan 1 untuk menentukan nilai X? Oh, bisa ya. Jadi pernyataan 1 kita jawab bisa ya. Sekarang kita coba ke yang kedua ya. Pernyataan yang kedua. Bentar ya, kamu minum dulu. Kamu kerjain. Oke, kita akan lanjutkan ke pernyataan yang kedua ya. Ganti warna apa nih? Warna hijau sekarang ya. Belum diganti. Nah, ini hijau. Katanya peluang terambilnya 1 biru, 1 putih adalah 2/11. Dan ada keterangan Y di sini sama dengan 3X. Oke, langsung yuk kayak tadi. Berarti peluangnya apa rumusnya? Berarti peluangnya sama dengan diambilnya 1 biru dulu ya. Lihat nih, bola birunya ada berapa? Ada sebanyak X, C 1 diambilnya ya. Dikali sekarang 1 putih ada sebanyak Y diambil 1. Dibagi total bolanya 12 diambil 2. Berarti ini P sama dengan P-nya udah ada ya tadi ya. Mana nih 2/11? Udah masukin aja sekarang. Masukin 2/11 sama dengan XC1 berapa? Nah, kalau belakangnya 1, nggak usah kamu hitung pakai kombinasi lama ya. Langsung aja ambil angka depannya. Itu cara cepatnya. Ini YC1 berarti Y. Nah, untuk yang 12C2 berarti jabarin kayak tadi ya. Kakak tulis di sini aja deh ya, di sebelah kiri. Hitung di sini aja 12C2 berarti 12 faktorial. Ini kurangin 10 ya. 10 faktorial di 2 faktorial. 12-nya jabarin 12 dikali 10. Sorry, 12 dikalikan dengan 11 dikalikan dengan 10 faktorial ya. Bentar. Ini kursinya kurang. Oke, di bawahnya berarti tinggal 10 faktorial, 2 faktorial, coret 10-nya.
Berarti 12 dikali 11 dibagi 2 faktorial 2. Coretnya 12 dibagi 2, 6. 6 kali 11, 66. Tinggal kita substitusikan sini yuk. Berarti bawahnya 66. Kita pakai hijau. Sorry, ini 66. Coret 66 bagi 11. 6 ya. Kali silang ke atas. 12 sama dengan X dikali Y. Y-nya kita substitusi karena di sini sama dengan 3X. X dikali 3X. Jadi 3X kuadrat sama dengan 12. 12 dibagi 3, 4 sama dengan X kuadrat. Berarti X-nya adalah akar 4. Plus minus 2. Oh, berarti kita bisa nentuin X-nya 2 ya. Karena dia positif, ya, yang negatif nggak mungkin. Berarti pernyataan 2 bisa nggak? Bisa. Berarti pernyataan 1 aja bisa. Pernyataan 2 aja bisa. Berarti yang lebih cocok jawabannya adalah pernyataan 1 saja atau pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Itu adalah opsi yang D ya. Oke. Gitu. Oke, kita coba soal yang lain ya. Oke, untuk soal selanjutnya. Mana nih? Dimas bertugas sebagai supervisor gudang di suatu perusahaan pada minggu pertama. Dimas menerima 2 box pada minggu kedua dan ketiga. Dimas menerima 9 dan 30 box. Dimas menerima 93 box pada minggu keempat. Oke, jadi di sini ada minggu ke-1, ada minggu kedua, ada minggu ketiga, ada minggu keempat, ada minggu kelima ya. Nah, ada minggu ke-6 deh, sampai 6 aja. Nah, yang minggu kedua itu dia menerima 9 box. Yang di sini dia menerima 30 box. Nah, kemudian yang di sini minggu keempat dia menerima 93 box. Kemudian minggu kelima dia mendapatkan 282 box. Pertanyaannya pada minggu ke-6 berapa box? Nah, ini ada di soal tahun kemarin ya. Yang menurut kakak cukup mudah. Di sini deretnya tinggal dikali aja. Sorry, bukan dikali ya. Di sini itu deretnya adalah ini kan ditambah 27 ya. Yang di sini adalah ditambah 63 ya. Yang di sini tambah berapa? Coba ayo hitung lo. 82, 182, 182 tambah 189 ya. Nah, coba kamu lihat pola-pola di sini ya. Ini polanya pola apa sih? Sebetulnya pola di sini adalah ini kamu kalikan 3 nih. Kan kali 3 ya. Berarti ini juga ke sini dikali 3. Coba 189 kali 3. 27 26 567. Coba kamu tulis berarti di sini harusnya adalah 567 tambah ya. Berarti box yang ke-6 berapa nih kamu tambahin berarti ya? 282 ditambah 567 ya. Berapa? 9 14 8. Oh, berarti di sini dia akan menerima sebanyak 849 box ya. Gitu.